Pernahkah kalian tahu LC ini harganya turun? Enggak. Kedua, apakah investasi kalian ini bisa dinikmatin? Bisa. Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kali ini sebenarnya lagi males bikin vlog karena body gue kurang fit. Kemarin abis booster vaksin ketiga yang dapetnya Pfizer yang half dose. Jadi after effectnya dari tadi malam badan pegelinu, meriang gitu kan. Mungkin juga karena efek Fortuner 2,8 belum jadi ya. Oke, nih mobil yang di belakang gue ini Fortuner lagi kan. Tuh kan gue bilang gue kebawa mimpi nih, Fortuner 2,8 udah jadi nih. Karena memang belum kelar, tapi gue lagi garap terus ya mobil ini sampai beres. Jadi ini Land Cruiser 2003 Sahara diesel. Om Ben, kenapa udah lama banget nggak nyetok Land Cruiser 100 Sahara? Om, gini, kalau lu bilang nyari Land Cruiser di luar dari Euro House, lu harus punya toleransi 50%. Misalkan 20%-nya itu bodinya, 20% lagi mesinnya lu harus repair, 10%-nya interior, atau mungkin kadang-kadang toleransinya bisa mencapai 70% ya yang bahan. Tapi kalau di Euro House gua harap lu hanya punya toleransi sekitar 10-15% dari tolak ukur kalian. Karena gua termasuk salah satu orang yang OCD juga, apalagi Land Cruiser ini sudah menjadi makanan sehari-hari gue ya. Jadi kita lihat kalau kondisinya tuh kayak misalkan kalau kata orang tuh sweet guava, jangan lihat di Euro House deh, lihat di tempat lain aja. Bukan gue sombong John, tapi memang gue juga udah ngider setiap kali gue hunting mobil pun gue hunting ya kan. Ada yang memang toleransinya sampai 60%, gue udah sampai malas lagi beli juga buat apa. Semaksimal-maksimalnya gue rapihin sampai buang duit ratusan juta pun toleransinya masih di kadar 40%, turun cuma 20% kan ngapain gitu kan. Kalau gue beli yang misalkan kondisinya toleransi 30%, gue masih bisa rapihin naik ke 10-15% sisanya. Oke, kita berbicara persentase sebenarnya apa sih tolak ukur ketika kita membeli Land Cruiser ini. Yang salah satu yang pasti gue ukur adalah catnya tuh harus bagus. Oke, kita berbicara kalau misalkan kita beli mobil ini catnya repaint, repaintnya harus bagus. Kenapa? Kalau misalkan di bagian karet-karetnya udah meler, terus udah gitu catnya belang-belang, kayaknya nggak bagus. Nah, kalau mobil ini catnya kalau kita lihat dari sini nih 80% masih kelihatannya original karena memang original John. Terus lu lihat warna ini nih mungkin nggak setahun sekali lu bisa lihat di jalanan karena warna ini cukup jarang dan cukup unik masuk ke Indonesia. Dan boleh dibilang kalau kalian pengen yang extraordinary yang dilihatin orang bagus, ini warna keren karena silvernya ini ada sedikit ke arah purplish. Jadi kalau di 80 seri silvernya itu agak jelek karena dia arahnya ke champagne. Kalau ini arahnya ke purplish. Jadi to be honest, ketika pertama kali ngeliat ini rasanya tuh kayak lu lihatnya SUV Amerika. Karena di Amerika tuh warna kayak gini tuh sering dipakai di mobil-mobil soccer mom, ya kan? Nah, udah warnanya begini dipadu dengan sen yang US, kita lihat nih. Lampunya juga keren ya kan ini. Nih, bos. Sorry, bos. Ini kalau cuci lampu ya. 1 juta cuci lampu, tapi nggak mungkin bisa begini. Ini kiri kanan satu set ya, sampai ke bawah nih 20 juta bos. Lu hitung aja bos, ya kan? Nah ini udah velgnya sendiri nih pakai ring 20 Land Cruiser UK dengan ban BF Goodrich AT John. Jadi kalau si Andre bilang di sini kalau bannya nggak BF Goodrich merasa nggak ada harga dirinya katanya. Tapi ya gini, BF Goodrich ini kalau dibilang enak nggak? Enggak.
Enak pasti tetap Land Cruiser itu kalau lu punya 100 Sahara, ya lu pakai ban itu Dunlop Grand Trek yang masih made in Jepang. Itu enak banget. Memang bawaannya dia, kalau menurut salah satu dukun LC, kalau kata dia, "Om, kenapa sih lu nggak mau ganti pelek biar lebih keren?" Enggak, lu cobain deh mobil gua. Dan memang enak. Tapi kekurangannya adalah kalian tidak bisa main tanah karena dia bannya bukan all terrain. Oke? Kita bicara all terrain ini masih enak karena di Indonesia ini semenjak pandemi, mobil itu lebih banyak dipergunakan untuk kadang-kadang piknik tipis-tipis, off-road tipis-tipis, untuk menghilangkan bosan, menghilangkan penat. Jadi makanya mobil-mobil 4x4 ini harganya lagi menjulang naik. Apalagi juga marketnya juga lagi bagus di Land Cruiser yang seger, John, yang seger ya. Bisa bedain maksud gue seger itu dalam artian 100 Sahara ini selalu punya trouble. Biasanya itu the most common problemnya dia itu booster rem yang lumayan cukup mengores kantong. Bos pom dia juga lumayan, sekitar kalau bos pom kalau rusak ya 70 juta kalian siapin ya kurang lebihnya. Nah, gua kan paling seneng, John. Apa Om yang paling seneng di gua? Gua tuh selalu nantangin suara mesinnya enak apa enggak ya kan? Ya. Ini teleskopiknya juga masih jalan ya, setir dimasukin. Apakah kalian mendengar suara mesin? Tentu saja tidak, karena mesinnya seger banget, John. Sorry nih. Nah, gue selalu tekanin kalau kalian membeli Land Cruiser 100, mesin itu harus diam, ya kan? Terus kalau ini dibuka, nggak boleh ada oli, nggak boleh ada asap. Ini yang kedua, terus yang ketiga, ini mungkin masalah jam terbang juga ya. Kalau lu berasa ada sedikit suara kayak ketikan mesin jahit atau mesin tik, itu baru mesinnya benar-benar masih dalam keadaan kondisi fresh. Nah, yang kelima baru lu bawa jalan mesinnya. Mesinnya itu harus responsif banget karena memang yang 100 Sahara ini tenaganya juga udah cukup oke. Tapi kalau kita bicara respon, dia memang tidak sekencang kayak Fortuner VNT begitu-gitu karena dia lebih ke arah turbonya itu smooth naiknya. Terus Om, kira-kira kalau gua beli Land Cruiser 100 yang mesinnya udah hancur, oke lah lu dapat murah. Berapa sih yang harus disiapin? Nah, itu lu tanya Om Wiwi deh, R-Speed di Cipinang. Jadi kemarin pas Om Wiwi ngeliat mobil ini juga, wih masih bagus ya mesinnya ya. Jadi kurang lebih, biasanya kan gue tanya tuh, Om, masih banyak gak Om pasien-pasien yang dari video-video LC ke sana? Bukan banyak lagi, banyak. Nah, biasanya kalau 100 itu ya kalian siapin rogoh 100 sampai 120 juta kali ya. Kurang lebih ya kalau mau disiapin bagus. Nah, makanya gue bilang, lu beli murah LC kalau harus ke bengkel lagi, kemana lagi, kayaknya capek kan? Karena believe me, ketika lu kepingin punya LC, tapi lu harus nunggu, lu harus rapihin lagi, ini lagi, mood lu langsung down. Bener gak Om? Iya. Lu kayak pengen punya kamera, tapi habis lu beli rusak, ya kan? Rasa excited lu ketika pertama kali megang barang itu sampai terakhir udah jadi, udah bagus banget pun nggak akan senikmat dan se-excited pertama kali lu punya, John. Oke? Kita tutup. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan dari Sahara dibandingkan Limited, dibandingkan yang lain? Apa yang membuat Sahara ini harganya terpaut cukup jauh dibandingkan tipe-tipe lain? Salah satunya adalah double tank. Gue udah cerita, setir teleskopik, sunroof, electric seat, 3 baris. Jadi memang sesuatu yang banyak dicari orang itu mobil ini bisa diajak untuk enjoy perjalanan jauh. Kenapa? Kayak kita misalkan Jakarta sampai ke Jawa, ke sana Jawa Timur. Kita nggak perlu berkali-kali ngisi solar karena memang dia udah double tank. Nah, yang ketiga adalah nih, dia non ersas, jadi dia shock breakernya itu masih konvensional, tetapi ini udah diganti dengan Bilstein, jadi untuk bantingannya masih lebih enak daripada standarnya, lebih stiff. Terus juga kita lihat di bagian list body, ini kalau kalian perhatikan lebih jelas, di 2003 itu yang Sahara, itu list bodinya model sabuk. Ya, kalau kalian lihat Limited 2007 yang sering gue bahas, yang bahan joket sweat Alcantara, itu dia sampai sini nih list bodinya, dan dia punya footstep udah illuminated. Nah, ini Sahara ini memang untuk bagian bodi depannya itu lebih simple. Terus di bagian depan, kalau yang 2007 itu lampunya sudah one piece modelnya. Dia lebih gembung dan lebih one piece, dan model grillnya juga sudah berbeda daripada yang ini. Terus Sahara juga sebenarnya lampunya itu masih model beling, jadi dia masih modelnya yang garis-garis. Ini di facelift ke arah yang lebih fresh karena ya pengen aja kan buang duit 20 juta buat lampu yang baru, ya nggak? Kenapa Om?
Seger gak om jujur ya? Worth banget Jon. Worth banget ya. Jadi tadinya penampilannya memang bukan jelek lampunya. Gue kasih lu 2 set kok lampunya. Lampu standarnya ada dan lu lihat kondisi exactnya masih bagus ya. Terus kita juga berbicara tentang kilometer. Pengalaman gue 8 dari 10 LC Sahara atau LC 100 atau LC apapun. Kilometer udah nggak asli. Makanya kebanyakan yang gue ambil itu 2 dari 10. Dan 2 itu gue nggak bisa milih. Kadang-kadang dapet yang kilometernya kecil, itu berarti rezeki gue. Kadang-kadang dapet yang kilometer tinggi, gue harus punya argumentasi bahwa kilometer tinggi itu bagus mobilnya. Dan juga dia memiliki service record. Jadi mobil ini BPKB-nya juga tangan pertama. Saking tangan pertamanya ya, namanya belum pernah ganti dari 2003. Plat nomornya juga belum pernah ganti dari 2003. Buku manualnya lengkap. Buku servisnya lengkap. Service historicalnya di online juga lengkap di salah satu bengkel Toyota resmi. Wah, gila kali John. Nah, kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini kita lihat nih, Sahara ini. Ini logo masih hati-hati banget nih. Ini kalau hilang, jutaan nih om. Ini mahal nih om. Ini mahal nih om. Waduh. Gue lap-lap dulu nih. Kalau rusak hilang berapa John? Nih, gampangnya gini. Ini kalau udah parah, ini kan masih lumayan nih om. Nih lihat sini, kasih lihat kameranya. Ini jutaan juga nih om. Ini di atas 5 juta nih. Dan belum tentu ada barangnya nih om. Terus lihat di sininya nih, nggak ada karat. Bagus kan? Ini juga lumayan nih. Nggak ada barang. LC itu parah om, susah om. Lu lihat, kadang-kadang lu lihat LC ya dari luar, catnya udah digebyur, bagus kan? Tapi lu begitu lihat interiornya, aduh, nggak nafsu ya. Udah gitu lihat karpetnya juga masih dari baru, belum pernah dipakai. Kemarin dari baru gua ambil itu masih pakai karpet plastik. Jadi karpet karet. Ini disimpan sama ownernya dari baru. Gue buka, begitu gue pasang keren banget John. Panel-panelnya juga nggak boleh ada yang patah-patah. Di bagian sini-sininya nih harus rapi. Oke, kita lihat ke bagian depan. So, apakah LC itu sesuatu yang sebagai investasi? Well, I said yes. Pernahkah kalian tahu LC ini harganya turun? Enggak. Kedua, apakah investasi kalian ini bisa dinikmatin? Bisa. Lo bisa bawa ke Bali, lo bisa bawa jalan, lo bisa bawa buat gengsi, lo bisa bawa keluarga lo. Enak gak om? Iya kan? Kalau lo mungkin kalau lo taruh emas ya harganya juga bisa naik juga sih. Tapi kan emas nggak bisa lo naikin di sini kan? Iya. Jadi ini gini, ya kita berbicara kalau ada duit lebih, rezeki lebih ya tambah LC 1 ya nggak apa-apa gitu. Ntar lagunya takut copyright, bentar ya. Nah, di mobil yang ini, sini om. Setirnya udah gue retrim om. Karena memang bahan kemarin itu gue dapat sudah di retrim ininya. Jadi gue retrim ulang dengan bahan yang bener-bener mirip. Gue ngambil dari dukun LC punya garisnya, ininya, sampai bahannya tuh gue samain. Jadi sehingga dia balik kayak aslinya lagi. Karena kemarin udah nyari setir aslinya om, yang kulit aslinya nih. Yang NOS, 15 juta om. Cuman nggak ada barang, gue pengen beli kan kemarin, cuman nggak ada barangnya. Respon mesinnya enak banget, John. Nah, di Sahara juga ada kulkas di sini. Sama kayak Cygnus lah, nggak ada beda. Cuman bedanya kalau Cygnus tuh ada tombol di sini buat AHC-nya. Di mobil ini hanya ada radio, temperatur, AC. Ini model TV-nya juga gue ganti pakai TV-nya. Ini lucu nih om, sini om, kasih lihat. TV-nya itu pakai TV-nya Fortuner, cuman gue senang nih om. Kenapa? Warna ini dan silvernya tuh sama kan? Oh iya. Nah, dan dia udah bisa Bluetooth. Kalau misalkan kita ganti yang bukan OEM Toyota, kayaknya nggak masuk kan di sininya nih. Iya benar. Ini sih, ini pas. Nih ntar om tolong ambil detailnya ya. Iya. Biar bagus ya. Terus di bagian sininya juga rapih nih.
belum ada yang patah-patah. Ini kalau patah nih Om, berapa satunya Om? Iya, kurang lebih ya. Kiri kanan berapa? Cobaan. Iya. Jadi hati-hati aja, hati-hati. Oke, yuk kita cobain bawa mobilnya. Sebelum kita cobain bawa, kalian lihat kondisi joknya. Nah, di bagian sini ini gua restore. Di bagian sini gua ganti bahan jok yang sama kurang lebihnya. Lalu gua retrim di bagian sini. Di bagian belakang kita lihat joknya bahannya masih original. Nih, ini joknya masih original. Jadi biasanya duduknya itu dia cuma di depan orang sebelumnya. Terus kita lihat karpetnya ini masih warnanya tuh masih bagus banget karena dari baru masih diplastikin. Begitu dibuka kayak karpet nos. Ini juga lumayan nih Om. Lumayan susah kalau sampai rusak. Biasanya orang pada taruhin majalah kan, karena zaman dulu tuh orang nggak baca berita di handphone. Zaman tahun 2003 orang bacanya koran Kompas, ya kan, Pos Kota, majalah, terus taruh sini nih Cosmopolitan, ya udah. Biasanya pada rusak, ini masih bagus nih. Kayaknya dulu nggak doyan baca karena memang jarang duduk di belakang gitu. Ini laci-lacinya juga masih pada bagus, intinya juga nggak ada yang sobek. Ini khusus penikmat lah Om, kalau bukan penikmat. Gini, kalau lu berharap mobil ini murah, jangan kontak gue. Gampang kan? Daripada lu ntar geleng-geleng kepalanya kan. Tuh. Cakep semua. Pokoknya Om Dim harus ngambil gambarnya semua ya. Cakep. Tuh. Bukan main Joni. Gila, Selena Gomez nih John. Hah? Selena Gomez. Ayo nyobain yuk. Oke, mari kita coba mobilnya. So much fun. Berasanya tuh langsung kayak time machine gitu Om. Wanginya juga kayak masih wangi zaman dulu ya? Iya. Ini masih ada nih. Ini buat sebenarnya sih hal-hal kecil ya, cuman kalau masih ada tuh kayaknya rasanya senang aja Om. Ya berarti pemiliknya aware banget. Iya, ininya juga masih ada. Ininya nggak patah, biasanya pada patah ya kan. Ini double visornya juga masih oke. Masih jalan fungsi normal. Jadi ini udah siap jalan jauh nih Om. Oh gila. Berasa gak? Gue baru gas sedikit aja langsung. Kayaknya tuh rasanya langsung. Iya. Memang dia lebih tua Om dari Fortuner, tapi rasa bawahnya lebih nyaman dari Fortuner. Kenapa ya? Apa mungkin dia Land Cruiser gitu ya? Tapi sih kalau gua, karena gue demen yang bodi lebih kecil ya, buat harian ringkas, memang Land Cruiser kurang gitu ideal. Tapi biasanya orang-orang di daerah tuh yang demen trekking yang lumayan berat, tapi masih pengen bergaya, biasanya mereka pemilih Land Cruiser. Larinya masih asik ya. Tapi gue bingung Om, pada 2003 itu kan belum ada Pertamina Dex. Semuanya kan adanya biosolar ya. Mobil ini jalan-jalan aja kan. Makanya si dukun LC itu ngomong ke gue pakai biosolar ke Jawa kemana santai-santai aja. Selama bos pomnya normal dan lo rajin bersih-bersihin aja. Ya bener juga sih. Jadi nggak ada salahnya ya. Kecuali mungkin udah kelas ATPM 200 ya kalian harus aware dengan bahan bakar juga. Enak nih Om. Ininya nih ya masih nggak ada yang botak ya. Iya. Cakep. Oke. Jadi mungkin kalau
omongan gue dari awal terlalu optimis atau too good to be true kan, kalian buktikan aja, datang ke tempat gue, lihat mobilnya, kondisinya. Kalau memang cocok, kalian nego. Kalau nggak cocok, udah jangan nego, jangan dicela, karena setiap orang punya standarnya masing-masing. Dan juga ini kan berbicara tentang mobil bekas dan yang sudah discontinue, yang artinya mau buka harga berapa aja bebas-bebas aja selama masih ada yang beli kan. Kalau nggak ada yang beli ya udah, berarti memang belum rezeki gua. Jadi istilahnya kita jangan pernah merusak lapak orang, Om, bener gak? Kayak lu ngomong mending ini, mending itu, mending ini, mending itu. Kalau dibalik misalkan lu yang jualan juga, lu kan nggak mau digituin. Kita harus nggak maksa jual. Iya, kita harus saling menghormati ke kiri dan ke kanan, karena ya itulah etika bisnis. Oke, terima kasih semua teman-teman, dan gua harap semua teman-teman gua di sini yang lagi nonton bisnisnya selalu lancar, kesehatannya juga selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa, ya kan? Terus selalu bersyukur. Jadi hidup itu bisa lebih lancar dan lebih indah, karena menurut Pak Haji kemarin, Om, kekayaan itu dari hati. Lu bilang dong, lu sini dong, lu enak mobil lu Mercy, mobil gue Greco, lu ngomong gitu enak. Nggak ada ya, bercanda ya. Oke, bye bye semua.